Engkau Bapa yang terbaik. Suatu anugerah kalau kami bisa ada, karena kami mengasihi-Mu lebih daripada segalanya. Tahun ini adalah pemulihan, bahkan tahun ini adalah penuaian bagi jemaat-Mu, bagi pelayanan ini. Kami akan melihat hal-hal besar, karena kami berjalan di dalam Roh-Mu. Saat ini kami akan sehidangan, kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Dan mulai hari ini kami akan berjalan di dalam kebenaran firman. Engkau tidak mengingat-ingat masa lalu kami, tapi kami percaya di masa depan ada pengharapan. Terima kasih Bapa, urapi setiap jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Yang siap dengarkan firman, katakan sama-sama haleluya. Amin. Tuhan sudah berkati. Shalom, selamat pagi. Kangen kita berjumpa dengan jemaat, terima kasih. Selamat datang juga bagi pertama kali yang datang. Ya, jauh-jauh datang ke tempat ini. Saudara yang dekat jangan sampai tidak bisa hadir ya. Ini ada dari ya jemaat terkasih kita dari jauh-jauh dari Inggris ya. Bisa datang, selamat datang ya. Puji Tuhan. Pelayanan kita ini adalah pelayanan yang luar biasa. Suatu kala saya ditunggu di Belanda. Bapak kapan ke Belanda? Kami sudah siapkan segala sesuatu. Ya, tunggu tanggalnya saja. Anak kami di Austria juga bilang, Mama kapan datang? Ya, tergantung Tuhan. Karena saya sangat mengasihi saudara di sini. Jadi pada waktu beberapa hari, minggu saya tinggalin saudara. Aduh, ya kalau saya datang cuma habis itu datang langsung pergi lagi. Kemarin memang tidak bisa. Jadi saya tinggalin saudara hari Minggu kemarin, ya 2 minggu berturut-turut saya bisa datang dan pergi lagi. Ya, tetapi satu hal, ketika saya pergi, saya dapatkan sesuatu yang besar. Ya, bukan cuan ya, bukan. Ya, bukan. Tetapi ada sebuah visi yang besar yang Tuhan persiapkan buat pelayanan kita ke depan. Dan ini adalah bagian di dalam pesan-pesan Tuhan. Tema kita tahun ini adalah apa? Pemulihan dan pesan Tuhan buat kami. Hambaku setelah saya mengakhiri puasa 40 hari, tiba-tiba Tuhan sampaikan juga, belum selesai hambaku, masuk lagi puasa. Dan ini hari ketiga saya puasa, ya kita akan masuk ke dalam dimensi karena seorang hamba Allah dia harus menjaga jemaat-jemaatnya. Domba-domba yang masuk jurang, hei hambaku, tinggalkan yang 99 itu, cari yang satu itu. Ya, jadi saya berusaha, saya tidak mau berkhotbah di luar sana. Memang ada blueprint yang disampaikan kepada kita sama ibunya, saya sama ibunya aja yang saya tahu, biar nanti jemaat tahu belakangan saja. Tetapi blueprint itu adalah apa gambaran kita ke depan. Ya, bahkan Tuhan katakan kota-kota, bangsa-bangsa. Dan saya dikirimin foto bahwa kegerakan ke depan kita nanti, aduh dahsyat sekali. Ada kegerakan ke depan, saudara, persis tahun 2015, bahwa api itu kecil dari kota ini akan ke kota-kota, bahkan bangsa-bangsa. Dan hari ini juga, saya mau katakan, Tuhan akan lakukan mukjizat. Ya, saya mau sampaikan bahwa apa pesan Tuhan itu tidak pernah gagal. Sebab itu saya mengatakan kekuatan roh yang bekerja dalam diri kita, saudara harus paham bahwa kekuatan roh itu kepada Nabi Elia, kepada Yusuf sebagai seorang perdana menteri, ya kekuatan roh dalam diri dia, bahkan bukan satu bangsa, bukan satu keluarga, tetapi satu bangsa, bahkan sebangsa-bangsa bergantung kepada Yusuf. Kekuatan roh yang terjadi di dalam Elia, dia turunkan hujan, dia turunkan api. Kekuasaan roh yang ada dalam diri Rasul Paulus, apa yang terjadi? Pemulihan secara besar-besaran.
Maka Alkitab berkata, roh yang sama 2000 tahun yang lalu, bahkan di zaman Abraham, zaman Bapa, zaman anak, adalah roh yang sama diam dalam diri saudara. Katakan amin. Tapi satu hal yang saudara harus pelajari hari ini, jangan-jangan kekuatan roh yang dalam diri kita tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena kita tidak bisa memahaminya. Ya, sebabnya saya mau sampaikan sebuah kebenaran firman di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan, baik perkataanku. Hari ini saya mau ngomong tentang firman. Baik perkataanku, ini perkataan Rasul Paulus, maupun pemberitaanku, maupun pemberitaan firman daripada Rasul Paulus, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. itu bukan ngomongku, itu bukan kata-kataku. Dan hari ini ketika saya sampaikan, ini bukan perkataan hambanya, tetapi perkataan firman yang disampaikan. Sesungguhnya ini bukan ayat saya. Ini ayat ibunya, dia dapatkan. Coba kamu terjemahkan 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Oke. Lalu ayat ini bilang apa? Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara harus yakin bahwa saya beritakan firman hari ini bukan karena saya sekolah. Bukan karena saya sebagai seorang hamba Allah, urapan Allah yang dalam diri saya sebagai pendeta, sebagai akademik. Bukan itu. Tetapi kekuatan roh yang saudara terima hari ini, firman yang saudara terima hari ini, ada kekuatan roh yang menjelaskan. Karena setiap saya menjelaskan, nanti setelah saudara mendengar, masing-masing bisa menjelaskan menurut nalarnya. Menurut cara daya tangkapnya. Orang tua, anak kuliahan, anak SMA, sama rumah tangga, ibu rumah tangga, berbeda cara tangkapnya. Ya, tetapi intinya adalah Roh Kudus yang sama akan menjelaskan sesuai dengan porsi masing-masing. Terus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Ingat, firman ini saya mau sampaikan jangan bergantung kepada manusia. Halo? Ingat, jangan pernah bergantung kepada manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Ingat, saudara diberkati hari ini karena kekuatan Allah. Saudara dipulihkan hari ini karena kekuatan Allah. Saudara disembuhkan hari ini karena kekuatan Allah. Sekali lagi, ketika kami dalam pelayanan, pemulihan dan secara manusia, saya katakan, saya ini adik. Tapi kamu perhatikan saya ini hamba Allah. Dan ketika kami menyelesaikan persoalan yang bertahun-tahun, selesai. Dan tidak sampai di situ. Yang saya bilang saya mau harus ke Jakarta. Tapi saya batalin. Kenapa? Karena Tuhan juga melakukan pemulihan dan dipulihkan. Dan beberapa kali saya mau menyampaikan, saya tolak dulu untuk khotbah-khotbah di luar. Saya mengutamakan jemaat di tempat ini. Apa artinya kalau di luar mendapatkan sesuatu, iblis memporak-porandakan jemaat. Tetapi ketika ada waktunya hambaku, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah memahami, mereka bergantung bukan kepada hikmat hamba Tuhan, bergantung pada hikmat kami sebagai gembala. Tapi kalau saudara bergantung kepada Allah, maka itulah waktunya kamu ke kota-kota bahkan bangsa-bangsa. Dan diperlihatkan itu. Dan saya sudah lupakan itu. Karena apa? Sejujurnya ini bulan ketiga anak kami. Dan ibunya kemarin lihat di kuburan masih menangis. Cara manusia kami tidak mampu. Saya kehilangan. Secara manusia, saya mau katakan sekali lagi, saya hanya punya satu anak perempuan. Dan ketika saya kehilangan, itu sangat dalam terluka. Tapi ada yang punya anak, dia tidak merasakan punya anak. Ada yang punya orang tua, anak yang tidak merasakan itu orang tuanya. Tapi saya katakan, ketika saya tidak memiliki lagi anak, seorang anak perempuan,
Saya mau katakan pada jemaat, selagi kita ada napas, sayangi anakmu. Hormati orang tuamu. Karena suatu kelak, kita tidak bisa memeluk anak kita lagi. Kita tidak bisa melihat orang tua kita lagi. Saya hanya melihat waktu ibunya menangis, itu hanya kuburannya aja. Dan dia tidak bisa lihat kita. Tapi sekarang banyak orang-orang tua lihat secara live, bukan online, on-site. Dia tidak bisa melihat kasih sayang anak. Dia tidak bisa melihat kasih sayang orang tua. Maka pemulihan itu dimulai dari ini. Kalau kau bergantung kepada Tuhan, maka keluargamu akan dipulihkan. Kalau kau bergantung kepada Tuhan, maka usaha pekerjaanmu akan dipulihkan. Anak-anakmu, suamimu, istrimu akan dipulihkan Tuhan. Ya, amin ya. Mau terima firman ini? Katakan, saya akan terima, saya akan buka pintu hati saya akan terima firman. Ayo sama-sama kita kan. Saya buka pintu hati saya akan terima. Malaikat catat. Kalau ada yang tersinggung, malaikat catat. Karena ini pembukaan, belum pertengahan. Ya, kalau pertengahan sudah pasang telinga baik-baik, ingat janji kita pertama. Saya buka hati saya akan terima firman. Ya, jangan hanya ngomong, tapi saudara harus terima. Ada haleluya. Kalau saya di luar kota, ada haleluya. Cuma 2 orang. Tapi kalau di luar kota itu gempar kursi-kursi itu. Ada haleluya. Catat. Jangan tersinggung. Katakan kiri kananmu, jangan tersinggung. Haleluya. Pak pendeta ngomong apa lagi ini? Ya, keyakinan itu apodikisis. Bahasa aslinya ya, sekali lagi kalau terjemahan baru itu bahasa Yunani, terjemahan lama itu bahasa Ibrani. Apodikesis itu artinya demonstrasi, demonstrasikan keyakinanmu. Makanya kan tadi saya demonstrasi. Ya. Jadi saya mau mendeklarasikan, mau mendemonstrasikan bahwa di dalam dirimu tuh ada roh Allah yang besar. Jadi kita nggak bicara dalam hati ke hati hari ini. Tapi sekarang sesuai dengan lagunya, ibunya sudah bilang, dia sudah lama nggak puji Tuhan ya, injak-injak ini antum nggak jebol. Iblis diinjak-injak, kuasanya dihancurkan. Makanya pemain musiknya, keyboardnya tergerak juga ternyata ya. Padahal dia kalem betul ya, kalau saya lihat. Tapi ketika lihat ibunya muji Tuhan, waduh dia juga ikut juga ternyata. Ya, artinya keyakinan ya, apodesis ini artinya menyatakan, membuktikan, mau menunjukkan dari diri sendiri ada roh Allah dalam dirimu. Halo, kalau orang masih ada kerut-kerut di sininya itu, apa yang mesti dipikir? Dompet kosong kah? Apa yang mau dipikir? Makan aresok. Lihat suami yang gak berubah-berubah, lihat istri yang gak berubah, lihat anak-anak yang gak berubah-berubah. Nggak usah dipikirkan, itu bagian Tuhan yang mengerjakan. Ya, bagian kita itu berdoa. Haleluya. Maka kalau kita meyakinkan, yakinkan anak kita pintar, yakinkan anak kita sembuh, yakinkan suami kita dipulihkan, yakinkan usaha pekerjaan kita diberkati, yakinkan. Makanya pada waktu saya berdoa itu bukan saya nggak yakin, tapi namanya manusia kita. Tetapi firman Tuhan datang dari luar kota. Saya diperhadapkan, tiba-tiba saya didoakan. Ketika didoakan persis mimpi saya. Ketika saya bermimpi itu ada banyak di sebuah lapangan. Dalam sebuah lapangan itu ada orang lumpuh, ada orang buta, ada orang tuli, ada orang kanker. Dan ketika demonstrasikan itu banyak yang sembuh. Lalu saya mimpi kedua lagi. Saya pernah cerita. Mimpi kedua lagi. Apakah ini mimpi ya? Ketika saya, seperti saya cerita, dalam satu pohon ada satu pohon. Ada sebuah, enggak tahu saya enggak pernah lihat itu. Kalau emas itu warna kuning kemiluan, tapi bukan seperti emas tapi berkiluan. Tapi warnanya kayak agak ke kuning-kuning, kayak agak kecoklatan. Ketika saya merebut itu, saya kalah sama dua pribadi. Ternyata ini dua pribadi, ini malaikat Tuhan. Lalu yang satu pribadi, ketika saya berjuang untuk merebut itu saya kalah. Ketika yang satu malaikat ini ingin merebut itu bagian ibunya hanya nonton aja.
Dia ngelihat saja. Lalu dalam perjalanan itu dari sini ke sini, saya loncat gitu, saya dari tengah, saya bisa meraihnya. Ibunya bilang begini, betul, secara manusia saya tidak mampu. Jadi kuasa itu diberikan kepadamu. Dan pesan-pesan Tuhan itu terus dinyatakan lewat mimpi-mimpi, lewat pesan-pesan Tuhan. Dan saya coba praktekkan itu. Ya, namanya manusia, ya pasti punya logika. Ketika saya praktekkan, ternyata sembuh juga. Ternyata punya anak juga, kan begitu ya. Ternyata gitu. Tapi ketika satu tidak mengalami kesembuhan, mulai saya down lagi. Ternyata pesan Tuhan datang lagi. Hambaku, begini, gini. Lalu saya langsung, Tuhan, saya masuk puasa lagi. Karena kita percaya bahwa dari tempat ini akan menjadi berkat bagi kota-kota dan bagi bangsa-bangsa. Apodekaisis. Jadi nyatakan, buktikan bahwa roh dalam dirimu itu besar. Ya. Lalu di dalam terjemahan lain juga dikatakan kata kekuatan itu dunamis, dinamit. Dalam bahasa aslinya dinamis. Artinya daya ledak. Kalau kita meledakkan sebuah gunung yang ada emasnya, maka bagaimana caranya? Ditaruh dinamit, baru diledakkan. Ya, untuk mencari sesuatu, tidak dicangkul. Mau cangkul gunung bagaimana mendapatkan emas? Maka pakai dinamit. Artinya, kalau mau terjadi hal-hal besar, maka dibutuhkan suatu kekuatan daripada Tuhan, karunia-karunianya, mukjizat-mukjizatnya, kuasa untuk melakukan mukjizat. Maka kita percaya siapapun yang sakit di tempat ini pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Kita percaya bahwa setiap keluarga akan dipulihkan. Kita percaya bahwa setiap apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membawakan keberhasilan. Ya, maka saya mau jelaskan secara terperinci 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5 ini. Saudara perhatikan di ayat 9. Naik terus 29 ayat 9. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata. Kita lihat ini sakit, kita lihat ini kok sulit sekali berkat, kita lihat sekali kok sulit sekali mengalami pemulihan. Apa yang tidak dilihat oleh mata, terus? Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ya. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua akan disediakan Tuhan, betul? Amin. Tapi tidak selesai di situ. Karena ayatnya bilang, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara mau sukses, saudara mau pulih, saudara mau sembuh, kasihi Dia dengan segenap hatimu. Kemarin khotbahnya. Betul ya? Saya ingat khotbahnya kemarin. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kan gitu. Hukum pertama dan hukum kedua. Ya. Nah, saya waktu komsel itu saya jadi lucu. Bagaimana cara mengasihi? Oh, praktekkan kemarin. Kalau cara kita mengasihi itu bukan sekedar ngomong, tetapi buktikan dengan tindakan. Ya, nah oleh sebab itu kekuatan roh bekerja di luar nalar berpikir kita, dan dia melakukan perkara yang dahsyat melampaui akal sehat. Karena apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak ada dalam hati, itu disediakan dari Allah pada kita. Di dalam diri kita ada kekuatan yang besar yang sanggup melakukan apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak ada di pikiran, apa yang tidak dalam hati, itu bisa dilakukan oleh Dia. Setuju? Setuju dulu sama ayat ini. Baru saya jelaskan ayat berikutnya. Setuju? Oke. Berarti di dalam diri kita ada 3 yang saya mau bagikan. Pertama, kekuatan iman. Jadi kalau saudara tidak punya iman, bagaimana saudara bisa melakukan segala sesuatu? Alkitab berkata dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya
sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi Sebiji saja, sesawi itu sangat kecil, kayak biji kedelai. Paling kecil lagi. Terus, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. artinya ini kiasan, lukisan. Jadi jangan saudara berkata begini, nanti saudara ke airport Ngurah Rai. Lalu saudara punya iman. Pesawat pindah ke rumahku, itu ngawur. Ya, jadi iman itu bukan gitu caranya. Ya, saudara langsung ke showroom, saudara sentuh, kalau saudara lihat dalam nama Tuhan Yesus mobil itu pindah ke rumah, itu iman kurang kerjaan. Ya, jadi bukan begitu cara beriman. Tetapi saya maksudkan adalah saudara jangan pernah ragu kalau mau minta kesembuhan. Saudara jangan ragu kalau usaha saudara ingin diberkati. Saudara jangan ragu kalau suami, istri, anak akan dipulihkan. Tidak boleh ragu. Iman sebiji sesawi, dia sanggup. Termasuk utang piutang ya. Pasti selesai tahun ini. Oh, enggak yakin dia. Hah? Tapi ingat, iman tanpa perbuatan, kalau orang Jawa bilang nol putul. Nol. Jadi iman harus ada perbuatannya. Ya. Jadi kalau saudara mau menyelesaikan segala sesuatu, ya bertindak mau. Ya. Nah, kekuatan iman. Jadi saya mau sampaikan begini. Iman orang Kristen merupakan musuh terbesar dari iblis. Dia tidak suka kalau orang Kristen itu beriman. Makanya dia kasih masalah. Ya, coba lihat ya, ini saya mau perlihatkan. Ketika kita lihat janda Sarpat itu kan pusing itu. Besok mau mati. Goyah imannya loh. Tapi Elia bilang, ini pendeta tidak sopan. Buatin buat aku dulu, baru kamu. Kalau pendeta sekarang, pasti diusir keluar. Tapi zaman dulu, janda Sarpat ini bilang, dia berani, besok mau mati. Artinya, iman seperti ini dibutuhkan. Ingat, ketika seorang perempuan yang desak-desakan, dia jamah jubahnya Yesus, pendarahan 12 tahun, siapa yang pegang ini? Siapa yang jamah kainku? Siapa yang jamah jubahku? Tidak ada. Ternyata imannya dia menyembuhkan dia selama 12 tahun. Dia sudah habis-habisan uangnya. Tapi iman dibutuhkan untuk mukjizat. Ingat perwira Kapernaum? Hanya dengar, tidak usah datang ke rumahku Rabi. Cukup kau ngomong satu patah dua patah kata, maka bujangku, abdiku pasti sembuh. Besar sekali imannya ini. Dia bukan orang Yahudi, bukan anak Tuhan. Maka sekarang banyak bukan anak-anak Tuhan. Dia percaya kepada Yesus dan terjadi mukjizat. Justru nenek moyang sudah kenal Alkitab, imannya tempe. Hari ini tempe, besok kedelai. Halo, berapa banyak baca Alkitab? Pak, saya sudah baca Alkitab 10 kali, bolak-balik, jadi kejian Pak Wahyu. Lalu, ya Pak ada masalah, jatuh lagi, baca Alkitab lagi. Sampai ke 11, bila perlu, 7 kali, 77. Itu maksudnya mengampuni. Kalau 1 kali baca Alkitab, ngerti, lakukan lebih baik daripada 10 kali. 10 kali tidak lakukan percuma juga, walaupun itu benar. Setuju? Angguk-angguk. Karena kita tidak baca Alkitab, makanya angguk-angguk. Haleluya. Nah, terlihat, saya tidak nyinggung ya, kan tadi kita pembukaan pertama. Ya, buka hati, saya terima firman, jadi tidak ada tersinggung hari ini, haleluya. Aduh, malaikat ingatkan. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan Injil. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sekarang banyak firman. Terus. Injil itu kekuatan Allah. Ya.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, Ya. karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, Injil itu yang saudara baca itu kekuatan. Jadi jangan nggak pernah baca Alkitab. Yang nggak baca Alkitab tolong angkat tangan. Semua baca Alkitab, puji Tuhan. Haleluya. Ya ketawa. Ya, karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Maka bacalah surat cintanya Allah ini. Karena dia mempunyai sebuah kekuatan. Mana lebih banyak, lihat Alkitab atau lihat buku rekening? Apalagi lihat saldo. Sudah masuk ATM ditolak. Masukkan lagi ATM tolak. Apa dia bilang? Saldo Anda tidak cukup. Berkali-kali mungkin ada mukjizat, ada perubahan. Ya, kalau saudara baca Alkitab pasti terjadi perubahan. Apa? Minimal karakter. Tapi kalau lihat saldo yang kosong, tidak akan pernah berubah kecuali diisi. Amin. Jadi jangan pernah berharap mukjizat. Kalau kosong, mukjizat dalam nama Tuhan berisi, nggak akan terjadi, men. Setuju? Setuju ya? Apa tertular ketika saya keluar kota ini mungkin tertular. Baru kali ini saya bisa jemaat ketawa, biasanya tegang. Yohanes 15 ayat 7, mari kita lihat. Ini kekuatan Injil yang ada dalam diri kita. Coba. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal dalam firman, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan firman itu tinggal dan lakukan, beri firman itu nyaman. Kadang-kadang firman gak nyaman dalam diri kita. Terus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan kamu akan menerimanya. Ayo minta apa? Minta apa? Ayo minta apa? Mau minta apa? Ditawarin ini minta apa? Pak, gaji 2 digit. Ya, tapi firmanku tinggal dalam dirimu. Mau gaji berapa digit? Pak, 3 digit. Ya, tapi firmanku tinggal dalam dirimu. Karena banyak dikasih gaji 2 digit, 3 digit. Tahu 3 digit ya? Jangan sampai enggak tahu. Pakai kalkulator. Jangan sampai enggak tahu. Kan sudah dikasih gaji 3 digit, biarlah firman itu diam dalam diri kita. Oh, praise the Lord Jesus. Tuhan memberikan segala sesuatu. Ketika aku diberkati, itu semua karena firman Tuhan. Setuju ya? Jadi ketika saudara diberkati Tuhan, artinya tetap saudara jangan berubah. Saya pernah doa bersama, siapa? Ya saya sudah lupa. Kalau sudah Tuhan jawab, jangan berubah. Oh ya ada. Bukan di sini, di luar kota. Nah, ya. Jadi jangan pernah berubah kalau saudara itu diberkati Tuhan. Terus, iblis ingin kita tidak percaya atau ragu akan kuasa Allah. Dia ingin supaya kita itu ragu dengan firman. Makanya iblis itu tidak suka, makanya dia putar-putar balik itu firman itu. Makanya kalau saudara banyak dengar YouTube, ada baiknya, ada enggak baiknya. Firman itu diputar-putar. Nah, jangan begini, lakukan ini, jangan begini. Menurut pendeta ini berkata begini. Bahkan ada sekarang duit tunggal. Yang bagi kita yang percaya adalah Tritunggal. Kita pegang itu. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kita harus pegang itu. Tetapi iblis ingin putar-putar firman Tuhan supaya kita tidak memahami dan tidak percaya lagi bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ya. Nah, yang ketiga adalah kekuatan doa. Ibunya bilang gini, untuk poin-poin ini kamu percepat saja, nanti ini di tengah, yang spesial, makanan yang terbaik. Katakan, menu yang terbaik setelah ini. Nah, mau terima menu yang terbaik? Puji Tuhan, gratis, enggak pakai bayaran. Ya. Kekuatan doa. Nah, Yakobus 5 ayat 16-18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, dan saling mendoakan ya, supaya kamu sembuh. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Coba diulang kata-kata itu. Coba pelan-pelan kita baca. Elia adalah manusia biasa, Elia manusia biasa. sama seperti kita. Kita sama seperti Elia. Terus? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Elia sungguh-sungguh berdoa. Apa dia doakan? supaya hujan jangan turun. Hati-hati. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun, itu berbahaya. Itu kiasan. Ya, jangan saudara keluar, begitu hujan berhenti. Itu ngawur. Ya, jangan seperti itu. Tapi ini ada sebuah makna yang dalam. Apa dia bilang? Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, saudara tahu ceritanya ini? Ini gara-gara Raja Ahab. Raja Ahab ini jahat. Dia mempersembahkan bayi-bayi untuk dikorbankan. Karena dia dengar istrinya. Istrinya itu namanya Isabel. Ya. Lalu pada waktu itu Tuhan utus Elia ini. Oke. Mana lebih dahsyat Tuhanmu atau nabi-nabi Baal? Tuhan menurut nabi-nabimu. Oke. 400 nabi Baal. Buat di situ ada kayu, siram air, lalu apa? Api itu turun. Saya sudah pernah bagikan itu karena saya tidak mau masuk dalam ayat ini. Lalu apa yang terjadi? 400 nabi Baal itu dibunuh. Marah benar Isabel ini istrinya. Kalau demikian cari Elia, bunuh dia. Lalu apa yang terjadi? Elia dikatakan, kamu lari dari situ. Pergi ke sungai Tikrit. Ketika di sungai Tikrit, di situ dia bergantung sekali sama ikan-ikan yang ada di sungai itu. Bahkan yang beri makan itu bukan burung merpati, burung gagak. Saudara, saya mau kasih tahu. Belajar dari Elia ini. Jangan pernah kau bergantung pada hikmat manusia. Jangan pernah kau bergantung kepada manusia. Jangan pernah kau bergantung kepada burung merpati. Burung gagak bisa kasih makan. Artinya berkat itu kita tidak pernah berpikir apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah ada di pikiran dan di hati. Kenapa orang yang tidak saya kenal kok justru memberkati saya? Ini terjadi ini. Kadang-kadang kita berkata, aduh bapak kan punya mobil, ibu punya mobil, colong pak. Enggak tolong, colong pak. Ternyata enggak sesuai harapan. Justru saudara yang tidak kenal. Apa biayamu? Bagaimana biayamu? Kemana anakmu sekolah? Ini biaya. Kadang-kadang bukan anak Tuhan. Burung gagak. Artinya orang tidak percaya. Justru dia akan memberkati kita. Amin ya. Ini Elia. Lalu karena Raja Ahab ini marah. Dia mau bunuh Elia. Elia bilang begini. Walaupun itu ada kuasa Tuhan. Tapi hati-hati sama hamba Allah. Saya mau sampaikan ini. Pada waktu saya plan di Surabaya. Hati-hati. Walaupun saya tidak kenal hamba Tuhan itu. Tapi saya katakan kepada saudara saya. Kamu hormati hamba Allah. Hormati hamba Allah. Saya tidak kenal. Tapi saya katakan kepada saudara saya. Kepada ponan-ponan saya. Hormati. Ketika Raja Ahab, ini raja. Ini raja. Dia punya kuasa. Dia punya kekayaan. Tetapi ketika dia mau melukai Elia. Elia ngomong kepada Tuhan. Hujan jangan turun. Dan tidak turun 3 bulan. 3 tahun 6 bulan. Siapapun hamba Allah. Bukan hanya kami aja. Bapak Ibu hormati dia. Karena kitab berkata, dalam kitab Ibrani, jangan engkau sakiti dia karena dia tidak menguntungkanmu. Secangkir air putih saja, engkau perhatikan hambaku, maka kau tidak akan kehilangan upah. Lalu janda Sarpat ini, orang yang paling termiskin, besok mati, dia hormati Elia. Dan apa yang terjadi?
3 tahun 6 bulan masa paceklik tidak terjadi kepada janda Sarfat. Saya dapat pesan Tuhan mulai tahun ini, akhir Februari ini, sampai 2 tahun kemudian, keuangan akan hancur. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan prediksi, saya terlalu percaya kata firman. Tapi setelah ada seorang pendoa ini kalau dia berdoa dalam 3 hari, dia hanya keluar hanya untuk, mohon maaf kata, hanya ke kamar mandi. Dia berdoa. Dan dia sampaikan kepada kami, Pak, untuk 2 tahun ini, hati-hati gunakan keuangan. Karena akan masa kesulitan besar. Dan kita lihat sekarang pergolakan. Bagaimana dunia sedang bergolak. Bagaimana sekarang ekonomi menurutnya aman-aman. Pelajaran janda Sarfat ini. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Karena dia jahat sekali. Dunia sudah jahat kepada Tuhan. Maka murka Allah sedang diturunkan. Dan ekonomi sekarang ini sebenarnya tidak aman-aman. Tapi tidak untuk janda Sarfat. Tidak bagi anak-anak Tuhan yang menghormati Allah. Yang menghormati Tuhan. Tidak akan menjadi masalah. Makanya saya mau sampaikan kebenaran firman ini. Saudara lihat. Dia manusia biasa. Juga menderita seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya hujan jangan turun. Tapi hujan tidak akan turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Tetapi lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Saya teringat, saya ini seorang pebisnis. 3 perusahaan saya pegang dan omsetnya miliaran. Saya pernah jatuh. Bukan masalah pribadi, tetapi global. Ingat kerusuhan tahun 2000, itu semua habis. Lalu saya teringat, ada pendoa-pendoa di tempat saya. Dan dalam jangka waktu tidak sampai 2 tahun, yang terhilang kembali 300%. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Sebagai seorang pengusaha, saya tidak pernah lepas dari seorang pendoa. Dan sampai hari ini sebagai seorang hamba Allah pelayan Tuhan, ada 3 pendoa saya. Dan saya berjalan dalam pendoa itu. Apa pesan Tuhan, saya berjalan di situ. Bagi saya adalah, saya sudah lihat ini. Alkitab berkata kepada Nehemia dan Ezra, kamu jangan bangun rumah. Kamu jangan bangun gereja dulu. Itu dikatakan. Bangun dulu temboknya. Kenapa? Karena tembok itu kalau bobol, maka musuh akan menyerang. Apa yang kamu bangun itu hancur. Setelah dia bangun tembok, baru kedua dia bangun rumah Tuhan. Baru ketiga dia bangun rumahnya. Saya mau sampaikan, kalau saudara mau sukses, harus ada pendoa. Saya tidak menyaksikan bagaimana saya mendampingi seseorang yang dari luar kota ini. Sampai ke MK pun saya dampingi. Keluar dari masalah. Lalu selesai. Saya sudah ngomong kemarin hari Jumat, Ibu, saya akan dampingi Ibu. Tahun ini, apa yang Ibu minta akan terrealisasi. Ina sudah selesai. Kata dokter tidak bisa punya anak, saya dampingi dia. Sekarang sudah bulan ke-5 ya, sudah selesai. Saudara, jangan main-main dengan Elia. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Tapi perkataannya dia menentukan. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa, langit terbuka, hujan turun. Makanya dijaga urapan itu. Kalau saudara mau dipercaya, doamu berkualitas, berkuasa,
jaga hidupmu. Karena setiap kata-katamu itu menentukan, jangan suka gosip. Kalau gosip itu, maka doamu mental. Mental. Tapi kalau mulutmu itu diurapi, maka apa yang kau ngomong, itu jadi. Setuju? Setuju ayat ini? Kita buka pertama, jangan tersinggung kan? Yang tadi di pertama pembukaan. Ya. Supaya bangsa-bangsa ini terjadi. Karena pesan Tuhan itu, saya diperlihatkan buat Bapak ini. Sebelum saya masuk di ayat ini. Iblis takut kalau ada pendoa dalam hidup kita. 3 kekuatan dalam diri kita mampu menghancurkan siasat iblis. Iman, Injil, doa dan puasa. Perjamuan kudus. Ayo. Kita sayang anak kita. Kita sayang istri kita. Kita sayang suami kita. Terlebih kita sayangi diri kita sendiri. Jangan karena kita yang tidak tahu apa-apa kena imbasnya. Amin. Haleluya. Perjamuan kudus. Minta ampun sama Tuhan. Mari datang pada Tuhan.